Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah buku dengan judul Dahlan Iskan Sang Pendobrak, karya Bapak Solihin Hidayah dan Bapak Abdul Ghaffar Mistar, dengan kata pengantar Bapak Dahlan Iskan dan Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Pada kesempatan kali ini yang akan saya baca adalah pada jilid 5 atau pada bab 5 dengan judul Memburu Mursyid hingga Langit Irak. Setelah dinyatakan sehat dan benar-benar sembuh dari penyakitnya, Dahlan Iskan makin menggelorakan semangat kerja. Tak kenal hari libur dan tanggal merah, Dahlan terus bekerja dan mengunjungi rakyat di daerah-daerah. Setiap ke daerah, Dahlan juga menginap dan tidur di rumah rakyat atau di pondok pesantren. Beberapa kiai dan ulama sudah disewani oleh Dahlan. Dia sudah tidak lagi menyibukkan diri dengan urusan bisnis di perusahaannya dan di Jawa Post Group. Semua urusan perusahaan sudah dihandle oleh para profesional muda, mantan anak-anak didiknya, yang kini sudah menjadi bos di perusahaan masing-masing, di grup Jawa Pos dan anak-anak perusahaannya. Kepemimpinan di Jawa Pos diserahkan kepada kader-kader muda dan anak-anak laki-lakinya yang lulusan sekolah bisnis di Amerika Serikat. Dalam berbagai kesempatan dia menyatakan banyak bersyukur pada Allah karena Jawa Pos yang dari kecil ditimang-timangnya kini sudah menjadi perusahaan besar yang kokoh dan mempunyai generasi penerus yang sanggup melanjutkan visi dan misi bisnisnya. Dalam pencariannya akan mencerahkan spiritual, Dahlan berguru kepada kiai yang dianggapnya dapat memberikan seteguk air bagi dahaga jiwanya. Dia mendapati banyak kiai di pelosok-pelosok desa yang hidup penuh kedamaian dalam kesederhanaan dan keterbatasan materi duniawinya. Namun di balik kesederhanaan itu, berkelimpangan pikiran-pikiran besar yang bak mutiara dalam lumpur kehidupan. Banyak kiai yang dengan tekun dan kerja keras mengajar santri-santrinya untuk memahami dan mempraktikkan ajaran-ajaran agama tanpa berharap upah dan bayaran dari siapapun. Mereka bekerja sepanjang hidupnya semata-mata demi pengabdian pada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering dia bertatap muka dengan para ulama, semakin paham dia tentang makna kesederhanaan dan betapa pentingnya kesederhanaan serta kebersahajaan bagi hidup ini. Bahkan juga bagi kehidupan sebuah bangsa dan keberlangsungan sebuah negara. Kesederhanaan bukanlah gaya hidup miskin, apalagi dianggap simbol dari ketertinggalan zaman. Kesederhanaan adalah gaya hidup yang dinamis, inovatif, penuh pertimbangan spiritual dengan mengedepankan kualitas sebagai pijakan berpikir dan beramal. Semua penampilan fisik dengan segala perlengkapannya di mata para ulama dan kiai hanyalah aksesoris kehidupan. Semuanya menjadi tidak punya arti manakala hati dan jiwa penuh sesak dengan keserakahan dan keangkara murkaan. Menurut Kiai Janet, hidup sederhana itu tidak berlebihan dalam berpikir, tidak berlebihan dalam bertindak, dalam berperilaku dan berangan-angan,
yang berlebihan. Hidup yang realistis seiring sejalan dengan fakta empirik yang ada di sekelilingnya. Kita adalah bangsa Indonesia yang lahir, tumbuh dewasa, dan akan berakhir hidup kita di bumi ini. Demikian pula anak cucu kita, inilah fakta empirik yang disuratkan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Maka menjadi berlebihan kalau kita memimpikan bangsa dan negeri ini menjadi seperti Amerika, seperti Jepang, bahkan seperti Arab Saudi. Pikiran dan angan-angan seperti itu tidak realistis dan menjebak kita menjadi bangsa yang tidak puas dengan kenyataan diri sendiri. Hal itu juga membuat bangsa kita tidak mandiri dan punya jati diri. Pemikiran dan angan-angan seperti itu juga akan menjebak kita menjadi bangsa yang rendah diri karena angan-angan kita berada di telapak kaki bangsa lain. Seolah-olah segala kebaikan itu ada di sana, tidak ada di sini. Seakan-akan semua kemajuan, kehebatan, dan keistimewaan selalu menjadi milik orang lain. Padahal yang sebenarnya tidaklah demikian. Kita sendiri memiliki banyak keunggulan dan keistimewaan sama seperti yang mereka punyai. Terbukti bahwa kemajuan tidaklah identik dengan banyaknya perangkat teknologi tinggi yang kita miliki. Melainkan kemajuan adalah kesanggupan, daya pikir, dan kreativitas kita menjawab tantangan hidup dan tantangan zaman. Banyak orang yang hidupnya ditopang peralatan serba elektronik, serba mesin, dan perangkat teknologi tinggi lainnya. Tetapi sehari-hari ia tetap sebagai pelacur, gangster, perampok, koruptor, dan mafia politik. Kata Kiai Junet, mereka itu adalah orang-orang yang tidak sanggup memecahkan problematika kehidupannya dengan baik dan benar. Apakah mereka layak disebut orang modern? Tidak. Mereka yang seperti itu justru primitif dan sangat ketinggalan zaman. Karena daya pikirnya hanya mampu melihat dunianya sendiri yang sempit dan terbatas. Dahlan Iskan selain banyak belajar tentang makna kesederhanaan kepada para ulama dan kiai, terutama kepada bapaknya sendiri, Haji Iskan dan guru-gurunya di pesantren Sabilil Muttaqin. Dia juga makin mengerti mengapa para ulama dan kiai itu sedemikian kuat daya tahan rohaniahnya. Hidup mereka selalu diliputi kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Walaupun dalam keseharian mereka tidak ditopang dengan materi yang memadai. Sesepuh guru-guru kita selalu mewasiatkan bahwa yang namanya hidup kaya itu adalah jika hari ini kita bangun tidur dalam keadaan sehat, dan tersedia kebutuhan hidup hingga esok hari. Adapun harta yang kita simpan di gudang dan uang yang kita simpan di bank, semuanya belum tentu menjadi milik kita setelah esok hari. Dan orang miskin adalah orang yang hari ini tidak bisa lebih baik dari hari kemarin. Demikian itu para ulama dan para kiai memandang hidup ini. Kata Kiai Junet, boleh dibilang hidup ini bergantung kepada kita. Bagaimana kita memberikan arti atas keberadaannya jika kita memaknai hidup ini adalah kesempatan untuk menanam kebaikan, akan banyak kesenangan dan keindahan yang dapat kita temui. Mulai dari membuang sampah di tempatnya, berbagi senyum pada anak-anak, kemudian berbagi senyum juga dengan istri, tetangga, dan handai tolan, hingga berlaku jujur dan adil saat kita mengemban amanah memimpin bangsa. Sebaliknya, lanjutan Kiai Junet, jika hidup kita memaknai sebagai kesempatan untuk bersenang-senang, berebut harta dan kekayaan, maka tiada yang dapat ditemui dalam hidup ini selain persaingan, persengketaan, pergulatan, dan kenestapaan. Akankah ada kebahagiaan yang bisa direngkuh oleh hati dan pribadi yang penuh luka oleh pahitnya persengketaan, persaingan, iri hati, dan dengki? Manusia adalah epicentrum daripada kehidupan di alam semesta ini, bukan alam, bukan sistem, bukan peraturan, bukan pula keadaan yang bikin nyaman.
indah, dan baiknya kehidupan atau sebaliknya. Akan tetapi manusialah yang bikin baik atau buruk dirinya sendiri. Manusialah yang membuat lingkungan alam ini rusak. Maka semua upaya perbaikan kehidupan harus dimulai dari diri manusia. Sebagai khalifah di jagat raya ini, dan hanya manusia yang berbudi pekerti baik yang sanggup menanamkan benih kebaikan. Hanya manusia yang berakhlak mulia yang sanggup menyalakan obor kemanusiaan. Sudah menjadi kebiasaan Dahlan setiap perjalanan ke daerah, dia selalu menyempatkan diri berkunjung ke pondok pesantren dan bersilaturahim dengan guru-guru tarekat. Hal ini dia lakukan demi dapat meneguk tetesan berkah bagi dahaga spiritualnya yang kian rindu akan cahaya uluhiyah. Bahkan ketika melakukan perjalanan ke Solo, dia sempat mampir ke pondok pesantren Al-Mu'min di Ngeruki yang diasuh oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asir itu. Dahlan diam-diam ikut sholat di sana, tapi lalu ketahuan juga oleh beberapa santri dan persilahkan mampir oleh pengurus pondok. Ia juga heran mengapa ajaran Islam yang demikian santun, humanis, dan rahmatil lil alamin dapat berubah menjadi kekuatan destruktif yang menakutkan. Menurut Kiai Junaid, bukan agama, bukan pondok pesantren, dan bukan pula kiai yang menjadi akar persoalan terorisme di negeri kita, bahkan dimanapun juga. Melainkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kekuasaan, dan penistaan pada yang lemah, yang menjadi ibu kandung terorisme. Demikian pula korupsi, ibu kandungnya adalah gaya hidup konsumerisme, hedonisme, dan materialisme. Sepanjang kita terus bersetubuh dengan gaya hidup konsumtif dan hedonis, pikiran-pikiran korupsi akan terus beranak pinak di benak kita. Tidak peduli mereka itu orang yang mengaku sangat agamis dan sepak terjangnya juga selalu mengatasnamakan agama. Semua itu tidak menjadi jaminan bahwa jiwa mereka adalah pejuang kebenaran. Itu semua bisa terjadi jika manusia telah menuhankan benda dan pangkat. Namun, karahiyatul maut atau membenci kematian dan tidak suka kehidupan akhirat. Celakalah kita jika kesenangan kita adalah singing, eating, and touring, dan kebanggaan kita adalah mobil mewah, rumah mewah, dan penampilan selebritis. Ya, mana mungkin kita mampu membongkar angkar korupsi di negeri ini. Mustahil jeruk makan jeruk. Ternyata sangat berat memenuhi kehendak berjalan lurus di atas titian Syiratul Mustaqim, sebagaimana nasihat para guru tarekat. Bagaimana tidak? Orang seperti Dahlan Iskan setelah berjanji pada Tuhan tidak ingin apa-apa lagi, ternyata Presiden SBY malah memberikan jabatan yang tidak pernah dimimpikan. Walaupun dia berulang kali menyatakan kepada para guru spiritualnya bahwa dia sudah tidak ingin apa-apa lagi, tetap saja para guru itu mendorongnya agar menerima amanat yang diberikan kepadanya. Menurut para guru spiritual, jika jabatan itu datang tanpa diminta, itu berarti kehendak Allah yang tidak boleh ditolak. Dan Tuhan tentu punya rahasia di balik kehendaknya itu. Begitu juga terhadap Dahlan Iskan. Tentu Allah punya rencana lain. Hanya Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Benar saja, begitu dia dilantik sebagai Dirut PLN dan tak sampai 2 tahun diberi jabatan lebih tinggi sebagai Menteri Negara BUMN, nama Dahlan menjadi bak meteor. Dapat dimaklumi walaupun dia hanya seberkas cahaya lilin, namun muncul di tengah-tengah gelap gulitannya pentas birokrasi Indonesia. Dia juga bagai magnet yang menghidupkan kembali harapan masyarakat yang hampir punah, ditumpuki sampah korupsi yang menggundung di mana-mana. Dia menjadi inspirator bagi anak-anak muda yang ingin negerinya sembuh dari cengkraman virus korupsi. Dia menjadi harapan bagi masyarakat yang sudah terlalu lama dicekoi kepalsuan dan basa-basi politik ambiguistis. Namun betapa anehnya hidup ini dirasakan oleh
Dahlan Iskan. Pada saat dia sudah tak ingin apa-apa lagi, Tuhan justru memberinya pangkat dan jabatan. Pada saat dia sudah tidak ingin berbisnis lagi, Tuhan malah mengiringnya ke tengah pusat bisnis terbesar di negeri ini, BUMN. Apakah ini ujian atau karunia? Ya, tentu saja semua yang datang pada kita adalah ujian dari Allah. Demikianlah kata para guru tarekat, hidup, mati, sehat, sakit, kaya, miskin, menang atau kalah. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji karena kita dicintai. Kita diberi cobaan karena Allah ingin kita berada dekat dengannya. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang selalu bersyukur pada Allah dengan apapun pemberiannya. Diberi kekayaan berlimpah, alhamdulillah. Diberi kekurangan, ya tetap bersyukur. Keadaan sehat, alhamdulillah. Keadaan sakit, alhamdulillah. Jadi menteri, alhamdulillah. Enggak jadi apa-apa, ya alhamdulillah. Pada hakikatnya semua itu adalah ujian. Diuji kesabaran dan tingkat keimanannya. Iman itu bisa naik turun. Al-imanu zayyid wa yangskus. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, Dahlan membaktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Di sisi lain, dia juga selalu meminta doa dan bimbingan dari para ulama dan sesepuh agar Tuhan memberikan kekuatan iman dan keteguhan hati dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat negara. Menjadi menteri BUMN sangat enak dan nyaman bagi orang yang menghendaki tambahnya kekayaan dan status sosial. Akan tetapi betapa sulitnya menjadi menteri BUMN bagi sosok seperti Dahlan yang tidak lagi menginginkan uang dari sana. Setiap hari BUMN memutar uang triliunan rupiah. Dapat kita bayangkan betapa banyaknya tikus-tikus yang bergerombol di sana dan ingin menggerogoti uang negara itu. Dalam berbagai kesempatan, Dahlan selalu menjawab pertanyaan wartawan. Sebagai Menteri BUMN, saya hanya ingin menata agar perusahaan-perusahaan negara itu menjadi sehat dan untung. Hanya itu keinginan saya. Selebihnya, orang bilang bahwa ini adalah pencitraan, ada ambisi politik dan sebagainya. Semua terserah mereka mau bilang apa. Saya ingin perusahaan-perusahaan negara di bawah BUMN menjadi profesional dan ke depan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan di tingkat global. Kelak, kita berhasil mewujudkan kemakmuran bagi bangsa kita. Itu dapat terwujud kalau mulai sekarang para direksi di lingkungan BUMN stop main kong kali kong dengan pihak lain, ujar Dahlan. Kiai Junaid lantas bertausiah, menurutnya militansi Dahlan harus kita warisi. Semangat Dahlan juga harus menjadi semangat kita bersama, harus menjadi komitmen kita bersama. Bukan cuma kemauan seorang Dahlan saja, namun tampak sekali banyak pihak tidak ingin melihat perusahaan-perusahaan negara itu menjadi mandiri. Banyak orang meradang melihat Dahlan menutup lubang-lubang tikus di BUMN. Oleh karena itu, lanjut Kiai, dengan berbagai cara para politisi bikin trik-trik politik untuk mengisolir dan meminimalisir pengaruh Dahlan. Sebab-sebabnya jelas, selama ini mereka sudah biasa menyusu kepada perusahaan-perusahaan di lingkungan Kementerian BUMN. Apalagi menjelang pemilu, BUMN seperti menjadi ATM bagi oknum-oknum tertentu. Pada saat menjalankan ibadah umroh Ramadan 1433 Hijriah 2012 Masehi, Dahlan Iskan sempat berkunjung ke beberapa tempat bersejarah bagi umat Islam di Timur Tengah. Termasuk ziarah ke makam para ulama salafus soleh yang berjasa besar dalam dakwah Islam. Salah satunya dia berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Dahlan Iskan yang telah malang melintang di dunia bisnis selama puluhan tahun dan berhasil merajut kesuksesan hingga puncaknya. Kini dia dalam pencariannya akan ketenangan hidup justru mendapatkan amanah lagi yang lebih berat, memikul tugas negara.
Dia terus ingin mencari jawaban di balik rahasia kehendak Tuhan itu. Saat berkunjung ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Irak dan salat Idul Fitri di sana, Dahlan dipertemukan dengan salah seorang cucu Imanul Aulia itu, yaitu Syekh Hashimuddin Al-Jilani. Pertemuan yang sudah lama dia rindukan itu benar-benar menjadi sebuah momentum yang luar biasa bagi Dahlan. Dahlan yang penganut tarekat Satariyah sebagaimana juga ayahnya. Haji Muhammad Iskan seakan menemukan kembali mursyidnya yang hilang sudah puluhan tahun lalu. Pak Haji Iskan sering berpesan kepada anak-anaknya tentang lelaku tarekat dan juga gemar tirakat. Tirakat kuwi ora kanggo awak dhewe wae, tapi uga kanggo anak-anak ben besuke dadi wong. Tirakat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk anak cucu agar mereka bisa menjadi orang. Begitu pesan Pak Iskan. Lelaku tirakat selalu dibarengi dengan lelaku tarekat untuk lebih mendekatkan diri dengan Sang Khalik, untuk menyatukan diri dengan Sang Pencipta. Sementara itu pertemuan yang sangat menggembirakan dengan Syekh Hasim juga disebarkan kepada umat Islam Indonesia yang tentu sangat senang bisa bertemu dengan cucu guru tarekat dunia. Pada Oktober dan Desember 2012 lalu, Dahlan mengundang Syekh Hasim ke Indonesia sekaligus bertatap muka dengan pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia sempat diajak mampir ke rumah Dahlan di Surabaya dan pondok pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo milik Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Dahlan melakukan semua itu tidak lain untuk memenuhi dahaga spiritualnya akan hakikat hidup ini. Bahkan Dahlan telah menemukan guru spiritual yang sejati, seorang mursyid tarekat yang dia cari selama ini. Kami juga sempat dibaiat oleh Syekh Hasim untuk menjadi penganut tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Pondok Bumi Sholawat. Ia merasakan bahwa dapat bertatap muka dengan cucu keturunan Nabi adalah karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia benar-benar merasakan bahwa hidup ini memang dikelilingi oleh misteri yang hanya diketahui olehnya. Dia yang sudah divonis mati ternyata tidak jadi mati. Dia yang tidak menginginkan lagi berbisnis ternyata justru dipercaya. Presiden SBY membenahi PLN dan BUMN. Dia yang tidak pernah bermimpi menjadi menteri justru diselundupkan oleh Allah ke tengah-tengah kursi kabinet. Itulah kehendak Tuhan. Demikian tutur Syekh Hasim Al-Jilani kepada Dahlan Iskan. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Segala sesuatu berada di tangan Allah. Allah yang memutuskan dan Allah pula yang mengatur prosedur kehendaknya. Tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dua orang tidak akan bertemu dan berpisah kecuali atas kehendak dan ketetapannya. Lanjut Syekh Hasim. Jika suatu hari Tuhan dipilih orang Indonesia untuk menjadi pemimpin di sana, hal itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz dan hanya Allah yang mengetahui rahasia kehendaknya. Maka jangan takut dan jangan khawatir menerima kehendak Allah. Sebab Allah tidak memberikan kepada hambanya kecuali karena cintanya. Begitu mengesankan pertemuan dengan cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini hingga Dahlan berharap suatu saat sang Syekh dapat kembali berkunjung ke Indonesia. Menurut Syekh Hasim, Indonesia adalah negara yang penuh berkah dan dihuni oleh orang-orang mukmin yang taat beribadah. Jika sekarang negeri ini masih mendapatkan ujian dari Allah, insya Allah berkat doa dan ridho orang-orang soleh, Indonesia akan menjadi negara adil makmur dengan limpahan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus, Syekh Hasim memuji Dahlan Iskan sebagai orang yang baik. Meski menjadi pejabat tinggi, Dahlan tidak menganggap jabatan itu sebagai sebuah kenikmatan dan kemewahan
yang harus dinikmati dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dalam memperlakukan jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dimintakan doa agar Dahlan kelak menjadi pemimpin bangsa Indonesia, Syekh Hasyim menyatakan, Anda berdoa, saya berdoa, dan umat Islam juga berdoa, maka insya Allah Pak Dahlan Iskan akan menjadi pemimpin bangsa. Amin. Demikian tadi sepenggal kisah pada jilid 5 dengan judul Memburu Mursyid Hingga Langit Irak dalam buku Dahlan Iskan Sang Pendobrak karya Bapak Solihin Hidayat dan Bapak Abdul Ghafur Mistar dengan kata pengantar Bapak Dahlan Iskan dan Kiai Haji Agus Ali Mahsyuri. Mudah-mudahan buku ini menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama buat saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekilafan. Sampai ketemu pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.